maka hukumnya adalah sunnah ketika kita memberikan wejangan atau nasihat yang dalam. Namun berkaitan dengan wejangan ini jangan terlalu sering untuk disampaikan. Yang bid'ah. Ini menunjukkan bahwasanya sepeninggal Nabi banyak perselisihan di antara yang terbesarnya adalah perbuatan bid'ah. Karena semua perkara yang baru adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah kesesatan. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisnya adalah hasan sahih. Maka hadis ini berkaitan tentang kewajiban meninggalkan perbuatan bid'ah dan kewajiban berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW, sehingga hadis ini bisa dikatakan sebagai penyempurna dari hadis yang kelima dalam kitab ini, yaitu hadis berkaitan tentang perbuatan bid'ah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam agama, ingat sesuatu yang baru dalam agama, yang bukan dari bagian agama ini, maka dia tertolak, tidak diterima. Jadi hadis ini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Maka hadis ini seakan-akan disempurnakan dengan hadis tadi, yaitu berkaitan dengan kewajiban meninggalkan perbuatan bid'ah dan kewajiban mengerjakan sunnah Rasulullah SAW, karena akan banyak perselisihan yang muncul setelah Nabi meninggal dunia. Maka tadi yang paling besar perselisihannya adalah karena banyaknya perbuatan bid'ah yang dikerjakan. Kemudian para ikhwas sekalian, perhatikan dalam hadis ini Nabi mengatakan mau'izah, ya. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, seakan-akan wasiat tadi, ya, adalah wasiat atau nasihat perpisahan, ya, perpisahan. Maka mau'izah atau nasihat atau wejangan, ya, maka itu di dalamnya terisi motivasi, targhib motivasi, dan juga tarhib peringatan. Jadi ketika disebutkan kalimat wa'izah, maka dia terdiri dari dua rukun yang harus disampaikan. Jadi kata-kata mau'izah itu lebih dalam daripada nasihat. Makanya diterjemahkan dengan wejangan, ya, karena dia lebih dalam maknanya dibandingkan dengan hanya sekedar nasihat. Maka yang dinamakan dengan mau'izah atau yang diterjemahkan dengan wejangan itu biasanya terdiri dari dua rukun yang harus dijelaskan. Pertama berkaitan dengan targhib. Targhib adalah motivasi. Maka di sini Nabi memotivasi para sahabat dan umatnya untuk mengamalkan sunnah. Kemudian di dalamnya juga ada tarhib, ya. Tarhib adalah peringatan. Maka di sini Nabi memperingatkan umatnya untuk meninggalkan perbuatan bid'ah. Jadi di dalam kalimat mau'izah yang diterjemahkan dengan wejangan atau bisa juga nasihat, dia ada dua rukun yang harus disampaikan sehingga maknanya dalam. Yang pertama adalah targhib, motivasi. Maka di sini Nabi memotivasi para sahabatnya dengan bertakwa kepada Allah, dengan mengamalkan sunnah, ya. Kemudian yang kedua adalah tarhib, memberikan peringatan. Maka di sini Nabi memperingatkan para sahabatnya untuk meninggalkan perbuatan bid'ah. Kemudian para ikhwas sekalian, maka Nabi SAW memberikan wejangan atau nasihat yang dalam ini, ya, kepada kaum muslimin, kepada para sahabatnya, ya. Nah, kita pun juga demikian, ya. Maka hukumnya adalah sunnah ketika kita memberikan wejangan atau nasihat yang dalam. Namun berkaitan dengan wejangan ini jangan terlalu sering untuk disampaikan. Jangan terlalu sering untuk disampaikan. Bahkan Rasulullah SAW memilih waktu yang tepat yang disampaikan berkaitan dengan nasihat yang dalam ini. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya, beliau mengatakan anna Rasulullah SAW kana yatakhawwaluna bil mau'izah fil ayyam karahiyatas sa'amah 'alaiha. Kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh Rasulullah SAW
yatakhawwalu, menjarangkan, ya, tidak sesering mungkin, menjarangkan memberikan wejangan atau nasihat yang dalam kepada kami beberapa hari. Artinya tidak Nabi sebutkan itu setiap hari. Wejangan, nasihat yang dalam tidak Nabi sebutkan setiap hari. Tetapi beliau menjarangkan beberapa hari, dikhawatirkan kami merasa bosan terhadapnya. Dikhawatirkan kami, kata para sahabat, merasa bosan terhadapnya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ketika berkaitan dengan nasihat yang dalam, maka tidak disebutkan secara terus-terusan. Dikhawatirkan, kata para sahabat, padahal kita tahu para sahabat adalah orang yang imannya luar biasa, pasti termotivasi dengan amal soleh, tetap para sahabat dikhawatirkan ketika keseringan memberikan wejangan, khawatir apa? Bosan. Kemudian dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan mau'izah tadi, wejangan atau nasihat yang dalam. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 63, wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan berilah mau'izah, wejangan atau nasihat yang dalam kepada mereka, perkataan yang membekas pada hati mereka. Memang kalau wejangan itu ucapannya lembut, ya, dari hati, ya. Terkadang mengucapkannya pun orang bergetar suaranya. Itu menunjukkan nasihat yang sangat dalam, yang biasanya itu sangat membekas pada hati orang yang menerimanya. Maka ini yang disebut dengan istilah mau'izah. Kemudian, nah, ketika para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan wejangan Nabi, ya, maka membuat mereka menjadi apa? Menjadi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membuat mereka menangis, ya, karena saking dalamnya nasihat yang disampaikan oleh Nabi. Sampai-sampai mereka menangis dan membuat hati mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah ciri dari orang beriman. Ciri dari orang beriman ketika disampaikan wejangan atau nasihat yang dalam, yang dia sebutkan adalah firman Allah kah atau sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kah, maka akan menimbulkan pengaruh di dalam hati, bekas di dalam hati. Seperti tadi, dia akan membuatnya menjadi takut kepada Allah dan juga membuat menangis. Dan inilah ciri dari orang beriman, ya. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang ciri-ciri orang beriman yang ketika disampaikan ayat Allah kepadanya, maka mereka menjadi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka, menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Maka karena begitu kuatnya nasihat yang Nabi sampaikan kepada para sahabat, maka sahabat pun juga merasakan seakan-akan itu adalah nasihat perpisahan. Seakan-akan apa? Itu adalah nasihat perpisahan. Nah, biasanya nih kalau ada kuitan nang diponis hendak meninggal dunia, kuitan nih. Mungkin pian ya dokter seminggu lagi akan meninggal dunia. Kemudian yang sakit ini nang kuitan ini ketika dia divonis dokter seminggu lagi meninggal dunia, namun dia masih bisa berbicara, terkadang memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Ya, pasti nasihatnya kan bukan sembarangan, karena ini adalah nasihat perpisahan yang mungkin bisa jadi dia seminggu lagi akan meninggal dunia. Pasti dia akan memberikan nasihat kepada anak-anaknya dengan nasihat yang dalam. Kenapa? Karena itu adalah nasihat perpisahan. Nah, maka dalam hadis ini para sahabat ketika mendengar nasihat Nabi tadi sangat dalam, ya, membuat mereka menangis, kemudian membuat mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka mengatakan ini seakan-akan adalah nasihat perpisahan. Ya. Maka Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bisa jadi wejangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini
memang benar-benar isyarat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal dunia. Nah, memang kata beliau bisa jadi nasihat Nabi yang luar biasa ini kepada para sahabat, yang para sahabat ini mengatakan seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Ini kata beliau Ibnu Rajab Al-Hanbali, bisa jadi ini memang benar isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau akan meninggal dunia. Nah, sebagaimana ketika melakukan haji wada, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, haji wada kan haji yang pertama dan terakhir. Nabi berhaji cuma 1 kali, ya, cuma 1 kali dalam seumur hidup beliau. Kalau umroh kan sering, tetapi kalau haji maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma sekali seumur hidup. Makanya disebut dengan haji wada, perpisahan. Ketika Nabi berhaji wada, Nabi mengatakan, litakhudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hendaknya kalian mengambil tata cara manasik kalian. Sesungguhnya aku tidak tahu, bisa jadi aku tidak lagi berhaji setelah hajiku ini. Dan memang benar bahwasanya Nabi tidak berhaji lagi setelah haji yang wada ini. Kenapa? Karena Nabi SAW meninggal dunia. Jadi terkadang ada Nabi menyebutkan isyarat-isyarat yang menunjukkan bahwasanya itu adalah yang terakhir dari beliau. Ini kan tadi berkaitan dengan masalah haji. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah mengumpulkan para sahabat di Ghadir Qum, nama sebuah tempat. Kemudian Nabi memberikan wejangan kepada para sahabat. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, hadis ini sahih juga dikeluarkan oleh Imam Muslim, ala ayyuhan nas fa innama ana basyarun yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujiba. Nah, jadi Nabi pernah juga memberikan wejangan kepada para sahabat di tempat yang lain. Maka Nabi mengatakan yang mengisyaratkan beliau akan meninggal dunia, ya. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, ala ketahuilah, wahai segenap manusia, sungguh aku adalah hanya manusia. Sebentar lagi akan datang utusan Robku, maksudnya adalah malaikat maut. Maka aku akan memenuhi panggilan utusan tersebut. Maksudnya apa? Ketika datang malaikat maut, maka beliau akan dicabut nyawanya. Makanya setelah mereka mendengar wajangan yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka meminta kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajangan yang lain. Makanya para sahabat meminta Rasulullah untuk memberikan wasiat kepada mereka. Kenapa? Tadi karena mereka faham bahwa wasiat seseorang yang hendak berpisah adalah wasiat yang sangat berharga. Akhirnya mereka meminta lagi kepada Rasulullah wasiat karena biasanya sangat berharga. Maka Nabi SAW ya menyebutkan beberapa wasiat yang sangat berharga kepada para sahabat. Yang pertama adalah ini juga disebutkan oleh para nabi dalam Al-Qur'an, wasiat takwa. Wasiat apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita misalnya ini daurah ya bersama syekh, pasti ketika minta nasihat ya kepada syekh, pasti nasihat pertama adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dimanapun ya kalau kita misalnya belajar kepada seorang syekh atau misalnya kita kuliah atau apa, ketika bertemu lalu minta wasiat karena hendak bulik, pasti para syekh itu menyebutkan agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dimanapun kamu berada. Karena wasiat takwa ini adalah wasiat para nabi di dalam Al-Qur'an. Anittaqullah, Nabi siapapun, Nabi Nuh kah, Nabi Hud kah, maka mereka mewasiatkan kepada umatnya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah wasiat yang paling penting. Kalau seandainya kita memiliki anak yang kuliah misalnya di luar ya, yang kuliah dia ngekos sendirian ya, tidak bersama kita, yang kita tidak bisa menjaga mengawasi 24 jam ya. Maka kasih dia wasiat, kasih dia nasihat ya. Bertakwa kepada Allah, jaga salat, jaga pergaulan, jangan membuka aurat. Jangan menghabiskan waktu dengan main game, nonton YouTube, nonton anime. Itu kan hal-hal yang harus pian sebutkan lawan anak pian kalau seandainya dia
sekolah di luar jauh, ya. Dia dengan teman-temannya mengkos misalnya, maka kita berikan wasiat terus, berikan nasihat agar bertakwa kepada Allah, sholat, ya, harus menjaga menjaga aurat dan seterusnya. Apalagi anak perempuan, ya. Maka ini harus sering-sering sebagai orang tua untuk memberikan nasihatnya kepada anak-anaknya yang terkadang mereka menimba ilmu jauh dari orang tuanya. Maka kasihlah nasihat, ya. Bukan hanya misalnya memadahi jangan bepukulan, ya. Jaga kesehatan itu memang penting, ya. Tetapi yang paling penting adalah agar dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib harus dikerjakan, yang haram harus ditinggalkan. Yang sunnah semampunya dikerjakan, yang makruh juga semampunya ditinggalkan. Maka sering-seringlah kita memberikan wasiat, nasihat kepada anak-anak kita. Nah, maka wasiat pertama ketika Nabi diminta oleh para sahabat, maka Nabi menyebutkan wasiat yang paling berharga. Karena ini adalah isyarat bisa jadi Nabi setelahnya meninggal dunia. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, "Usikum bitaqwallah azza wa jalla." Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa dengan makna yang paling ringkas adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa ini secara bahasa maknanya adalah menjaga atau melindungi. Takwa secara bahasa adalah menjaga atau melindungi. Istilah syar'i, maka takwa tadi adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Secara bahasa, takwa adalah artinya menjaga atau melindungi, atau membikin tameng atau perisai. Maka Nabi pernah menyebutkan makna takwa secara bahasa, ya, ketika menyuruh sahabatnya untuk bersedekah. Kata Rasulullah SAW, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Ittaqu itu serapan dari kalimat takwa. Ittaqu serapan dari kalimat takwa. Artinya adalah jagalah diri kalian dari siksa api neraka. Lindungilah diri kalian dari siksa api neraka, ittaqun nar, sekalipun hanya memberikan kurma dengan sepenggalnya saja. Sekalipun bersedekah dengan sepenggal kurma. Dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan banyak makna takwa secara bahasa. Misal firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, qu ini adalah fi'il amar, kata perintah yang diambil dari serapan kata takwa. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, lindungilah diri kalian dari siksa api neraka. Maka takwa secara bahasa maknanya adalah menjaga atau melindungi. Kemudian, maka orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan berusaha meninggalkan perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Dan takwa ini, ya, kalimat takwa, kalau dia digendengkan dengan kalimat albir, at-taqwa dengan albirru, maka takwa maknanya adalah meninggalkan maksiat. Tapi kalau dia sendirian, takwa saja dalam sebuah konteks, maka maknanya adalah mengerjakan perintah dan meninggalkan maksiat. Meninggalkan yang dilarang. Jadi, ulun-ulang, ketika kalimat takwa disebutkan dalam ayat bergendengan dengan kalimat albirru, maka maknanya adalah takwa adalah meninggalkan segala larangan, sedangkan albirru adalah mengerjakan perintah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Ada kalimat takwa dan ada kalimat albirru. Dan kalian saling tolong menolonglah dalam albir dan at-taqwa. Apa makna albir? Yaitu dalam rangka menjalankan ketaatan, menjalankan perintah, dan takwa adalah meninggalkan maksiat atau larangan. Ya. Maka ketika yang disebutkan larangan saja,
tanpa digendengkan dengan kalimat albir, maka maknanya umum. Maka takwa adalah mengerjakan perintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa meminta kepada Allah agar diberikan ketakwaan ini. Jadi selevel dan sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun meminta kepada Allah agar diberikan ketakwaan. Padahal Nabi mengatakan, ana atqakum lillah. Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Maka manusia mana yang paling bertakwa? Maka jawabannya adalah Rasulullah. Atau makhluk mana yang paling bertakwa adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun walaupun begitu, tetap Nabi dari serangkaian banyaknya doa beliau meminta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu huda, petunjuk, tuqa apa? Ketakwaan, dan keterjagaan dan kekayaan. Maka sering-seringlah kita meminta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang kedua ya yang diminta oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mendengarkan dan patuh kepada pemimpin. Ini kenapa demikian? Karena perpecahan yang sangat besar ya, itu terjadi akibat memberontak kepada pemimpin. Maka dalam rangka menjaga darah dari kaum muslimin, menjaga keamanan mereka, menjaga dari keberlangsungan hidup mereka adalah tidak memberontak kepada pemimpin dan tunduk patuh kepada pemimpin sekalipun pemimpinnya terangkat dengan cara yang bukan syar'i. Nah, maka tetap apa? Wajib tunduk patuh kepada perintah mereka kecuali mereka memerintahkan kepada kemungkaran, maka tidak boleh diikuti. Maka di sini Nabi memberikan wasiat kepada para sahabat dan kita yang kedua setelah yang pertama takwa, yang kedua adalah mendengarkan dan taat kepada pemimpin. Maka dalam sabdanya Nabi mengatakan was-sam'i wat tha'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Dalam riwayat yang lain abdun habasyiyun ya. Maka dan mendengar dan taatlah sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang budak, dalam riwayat yang lain Habasyi, budak yang berkulit hitam dari Ethiopia, dari Habasyah. Nah, sekalipun yang ternyata yang menjadikan pemimpin adalah dia terangkat tapi dia seorang budak. Seorang budak dimiliki oleh seseorang. Walaupun dia seorang budak, dia berkulit hitam, tetap tunduk patuh terhadap perintah dia. Kalau dia memerintah kepada hal-hal yang baik, maka tidak boleh apa? Memberontak. Kenapa demikian? Karena tadi akan ada banyak kemudorotan, keburukan ketika tidak patuh kepada pemimpin. Maka inilah prinsip atau prinsip dasar ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mendengarkan dan patuh kepada penguasa. Sekalipun penguasa ini orang yang buruk misalnya, tetapi ketika dia memerintahkan perkara-perkara yang baik, dia memberikan maslahat-maslahatnya, merumuskan macam-macam berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin, maka kita wajib untuk mengikuti perintahnya. Dan ini sebagaimana pengamalan kita juga terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Nah, ini ayatnya jelas, firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan taatilah ulil amri di antara kalian dan taatilah penguasa di antara kalian. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala menggendengkan perintah mentaati Allah, perintah mentaati Rasul dengan perintah mentaati para pemimpin di antara kalian. Ini menunjukkan bahwasanya mentaati pemimpin dalam hal kebaikan termasuk mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi kalau mereka membuat aturan ya berkaitan dengan kemaslahatan kita, rambu-rambu lalu lintas, nah kalau kita ikuti, kalau kita terapkan ya, maka sejatinya kita mengamalkan perintah dari siapa? Dari Allah. Dan juga kita mengamalkan apa? Perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti perintah mereka selama bukan dalam kemaksiatan.
Misal tadi dalam hal-hal ijtihad mereka, ya mereka berusaha untuk memberikan kenyamanan untuk warganya. Lalu mereka membuat aturan, ya. Misalnya berkaitan dengan masalah lalu lintas, berkaitan dengan sosial, kesehatan dan macam-macam. Ketika itu adalah perkara yang baik, maka harus kita ikuti. Maka kita mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tunduk patuh kepada pemimpin ini bukanlah hal yang mudah, Apalagi ternyata yang terangkat menjadi pemimpin seorang budak. Nah, terkadang ada orang yang tidak suka macam-macam. Maka dia harus mengontrol dan bisa mengontrol emosinya, hawa nafsunya agar dia benar-benar bisa menjalankan perintah Nabi ini, yaitu untuk mengikuti dan tunduk patuh kepada pemimpin. Nah, kalau seandainya pemimpin ini dia memerintahkan kepada perkara maksiat, baru tidak boleh kita ikuti. Kalau dia memerintahkan menyuruh dengan hal-hal yang baik, kita ikuti. Kan sangat mudah, sangat gampang sebenarnya. Maka ketika mereka menyuruh kepada perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang bagus, ya, apalagi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka wajib untuk diikuti. Namun kalau seandainya dia memerintahkan kepada perkara kemaksiatan, maka ini tidak boleh kita ikuti. Maka sabda Rasulullah SAW, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Ya, tidak boleh mentaati makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya dalil umum. Maka siapapun yang menyuruh kita kepada kemaksiatan, guru kita kah, orang tua kita kah, pemimpin kita kah, atau orang yang kita tuhakankah misalnya, lalu dia menyuruh kepada kemaksiatan. Ya. Misal Kuitan menyuruh anaknya mencukur jenggot. Nah, cukur jenggot jar Kuitan. Kita enggak boleh, ya, kemaksiatan. Kemudian macam-macam banyak hal lah yang terjadi untuk perempuan misalnya. Kuitannya menyuruh pacul pang cadar. Nah, ini kan kalau seandainya dia meyakini cadar adalah wajib, maka tidak boleh dipacul. Sekalipun yang menyuruh adalah Kuitan. Misal Kuitan menyuruh anaknya tukarakan rokok. Nah, itu tidak boleh menukarakan, ya. Tidak boleh membelikan rokok, hukumnya adalah haram. Ketika siapapun yang menyuruh, entah penguasa, orang tua atau guru sekalipun, ya, kalau menyuruh kepada kemaksiatan tidak boleh ditaati. Karena ketaatan kepada Allah tentu lebih utama dibandingkan dengan mentaati makhluk dalam perkara maksiat. Maka tidak boleh tadi mentaati pemimpinkah atau orang tuakah atau gurukah kalau seandainya mereka menyuruh kepada perkara maksiat. Sampai-sampai berkaitan tentang mematuhi penguasa ini, para ulama membahas tentang sebuah permasalahan yang disebut dengan istilah al-imam al-mutaghallib. Apa artinya imam mutaghallib ini? Yaitu penguasa yang meraih kekuasaan dengan cara mengkudeta. Nah, ini misalnya militer, sama-sama militer, ya. Misalnya ada sebuah pemerintahan, ya. Kemudian pemerintahan ini lemah, ya, dilihat lemah, tidak bisa mengendalikan keamanan rakyatnya. Lalu ada sekelompok orang yang mereka misalnya para jenderal atau siapakah yang memimpin pasukannya, akhirnya mengkudeta pemerintahan yang lemah tadi. Lalu kan otomatis ketika mengkudeta mereka menjadi pemimpin. Nah, maka para ulama menyebutkan ketika ada yang mengkudeta, kemudian yang mengkudeta ini naik menjadi penguasa, apakah tetap tunduk dan patuh juga? Maka jawabannya iya. Kan berarti bukan dengan cara syar'i ini mengkudeta pemerintahan yang sudah ada. Karena mungkin dinilai lemah, ya tidak bisa menciptakan keamanan dan seterusnya, maka ada yang mengkudeta kemudian naik yang mengkudeta menjadi pemimpin. Nah, yang mengkudeta yang menjadi pemimpin apakah tetap ditaati? Maka para ulama menjawab iya. Maka jika penguasa tersebut telah menguasai sebuah negeri, maka segala urusan kenegaraan berarti telah berada di bawah kendalinya. Maka tetap kaum muslimin wajib taat kepada hal tersebut, ya. Kenapa? Karena berkaitan tadi tentang kemaslahatan yang didapatkan oleh kaum muslimin, bukan memberontak. Kemudian, setelah itu baru wasiat yang ketiga. Wasiat yang ketiga yaitu berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW
dan sunnah khulafa ar-rasyidin dan menghindari perbuatan bid'ah. Jadi ini ditutup dengan 3 hal. Yang pertama berpegang kepada sunnah Rasulullah, yang kedua sunnah para khalifah, yang ketiga menghindari perbuatan bid'ah. Karena sunnah lawannya adalah bid'ah. Ajaran Nabi lawannya apa? Perbuatan bid'ah. Sebagaimana iman lawannya syirik, hitam putih, malam siang, buruk baik. Maka lawan dari sunnah di sini maksudnya adalah ajaran Nabi. Maka lawannya adalah perbuatan bid'ah. Nah, maka seseorang semakin banyak perbuatan bid'ah pada dirinya, ini semakin sulit dia mengerjakan yang benar-benar sunnah. Nah, jadi kalau sudah mengakar perbuatan bid'ah dalam dirinya, ini memang benar sulit untuk mengamalkan sunnah Nabi. Terkadang mereka alergi. Saking ini sudah mendarah dagingnya perbuatan bid'ah yang mereka kerjakan. Orang mengerjakan perbuatan sunnah, ini mereka nggak suka. Kayak jenggotan, celana di atas mata kaki. Ya. Terkadang nggak suka mereka. Bahkan diolok-olok. Ya. Maka memanjangkan jenggot atau membiarkan tumbuh jenggot itu murni perintah Nabi. Murni apa? Perintah Nabi. Tidak ada ulama yang mengatakan hukumnya itu mubah saja, enggak. Walaupun ulama berbeda pendapat, ada hukumnya sunnah, ada hukumnya wajib. Tetapi itu adalah hal yang disyariatkan murni perintah Nabi. Terkadang ada sebagian orang yang alergi ketika melihat seseorang yang berjenggot. Ini bisa jadi karena sudah mengakar perbuatan bid'ah dalam hatinya sehingga dia sulit untuk mengamalkan yang benar-benar sunnah. Ketika sudah mengakar perbuatan bid'ah, ya, maka sulit untuk sholat berjamaah, sulit untuk membiarkan jenggot tumbuh, ya, kemudian celana di atas mata kaki dan seterusnya. Ya. Kenapa demikian? Karena tadi sudah masuk lawan dari sunnah, yaitu adalah perbuatan bid'ah. Maka Nabi mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajidi wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku. Ketika Nabi meninggal dunia, maka para sahabat kan banyak yang hidup setelah Nabi meninggal dunia. Maka dia akan melihat banyak perselisihan. Ya. Ketika Nabi meninggal dunia, di antara bentuk perselisihannya adalah ada orang-orang yang murtad. Nah, Nabi meninggal dunia, ada orang yang murtad sehingga diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian juga di antara ikhtilaf yang terjadi adalah terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian peperangan antar sahabat, perang Jamal antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah. Ya. Jadi banyak sekali peperangan yang terjadi bahkan antar para sahabat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Makanya Nabi mewasiatkan untuk berpegang teguh kepada sunnahnya. Maka wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifah ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Gigitlah dia sunnah tadi dengan geraham kalian. Berarti gigitan yang sangat kuat kalau kita mengigut dengan gigi geraham. Dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru, karena semua perkara yang baru adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah kesesatan. Maka disinilah letaknya problem perselisihan, yaitu tadi adalah ketika sunnah Nabi ditinggalkan dan perbuatan bid'ah dikerjakan, maka muncullah perselisihan yang banyak. Dan memang faktanya terjadi demikian. Kita saksikan di mana kaum muslimin banyak berselisih dalam berbagai hal, baik berselisih dalam urusan dunia atau berselisih dalam urusan apa? Agama. Bahkan tidak sedikit kaum muslimin yang memprovokasi, menjatuhkan, melaknat, mengkafirkan dan seterusnya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, ini juga sebagai fakta yang menunjukkan salah satu mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tentang pengkabaran beliau tentang masa depan. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala
Nabi dikabarkan bahwasanya akan terpecah umat beliau kepada 73 golongan. 73 golongan. Ini Nabi mengatakan bahwasanya sataftariqu ummati ala 73 millatan. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semuanya masuk ke neraka kecuali satu golongan. Maka tentu para sahabat bertanya, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Siapa mereka yang masuk surga ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Yaitu mereka yang berjalan di atas jalan yang ditempuhku dan yang ditempuh oleh para sahabatku. Maka inilah yang selamat, yang masuk surga ketika dia berjalan di atas jalannya Nabi dan berjalan di atas jalannya para sahabat Nabi. Inilah yang dikenal dengan istilah manhaj, ya. Manhaj Nabi, manhaj para sahabat, bagaimana kita mengikuti tata cara agama Nabi dan para sahabat. Nah, setelah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fakta yang terjadi, banyak perselisihan dan macam-macam, Nabi memberikan jalan keluar agar kita terhindar dari perpecahan, pertengkaran dan fitnah tersebut. Nabi mengatakan, maka peganglah sunnahku dan sunnah para khalifah ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Maka di sini Nabi menyebutkan solusinya, yang pertama adalah berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah para sahabat. Yang pertama adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Yang kedua adalah solusinya menghindari perbuatan bid'ah. Menghindari perbuatan bid'ah. Kemudian para ikhwah sekalian, setelah Nabi menyebutkan solusi yang pertama, yaitu tadi berpegang dengan sunnah Nabi sendiri. Yang kedua adalah sunnah para khalifah. Nah, terkadang sebagian orang salah paham. Sunnah di sini, ini maksudnya adalah hukum taklif. Hukum taklif wad'i dalam istilah fikih. Ada sunnah, ada wajib, ada haram. Maka dia memahami sunnah di sini adalah yang kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah di sini bukan itu maksudnya. Dalam istilah bahasa Arab, satu kalimat itu terkadang memiliki beberapa istilah. Maka sunnah di sini bukan makna sunnah secara hukum fikih, hukum taklif, bukan. Yang ada wajib, ada makruh, ada haram, bukan itu maksudnya. Sunnah di sini adalah thariqah, sirah, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah ajaran Nabi. Sunnah di sini adalah ajaran Nabi atau cara beragama Nabi. Maka ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi istilahnya tadi bukan makna secara hukum fikih. Ada sunnah, ada wajib, ada haram, ada makruh, ada mubah, bukan itu. Tetapi sunnah di sini maksudnya adalah ajaran Nabi. Sifatnya umum, ajaran Nabi. Kemudian Nabi juga menyuruh kita untuk berpegang kepada sunnahnya, ajarannya para khalifah ar-rasyidin, yang mana mereka al-mahdiyin mendapatkan petunjuk, ya. Mereka adalah para khalifah yang lurus dan mendapatkan petunjuk. Maka perhatikan ada sifat, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah tentang para khalifah ini. Khulafa'ur rasyidin, Khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Sifatnya adalah al-mahdiyin, yang lurus dan mendapatkan petunjuk. Maka para ulama sepakat para khalifah ini ada 4. Yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab. Ini dua mertua Nabi. Abu Bakar dan Umar adalah mertua Nabi. Kemudian dua berikutnya menantu Nabi, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian masa khilafah ini ditutup dengan sedikit waktu di kepemimpinan Hasan. Jadi setelah Ali bin Abi Thalib, naik Hasan bin Ali bin Abi Thalib 6 bulan. 6 bulan. Nah, maka total khalifah, ya, masa kekhalifahan 4 khalifah ditambah dengan cucu Nabi Hasan 6 bulan, maka totalnya adalah 30
tahun. Dan ini benar sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khilafatun nubuwah 30 sanah, tsumma yu'tillahul mulka man yasha au mulkahu man yasha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khilafah kenabian itu selama 30 tahun. Selama 30 tahun. Kemudian Allah memberikan kerajaan kepada yang Allah kehendaki. Nah, setelahnya baru raja. Kerajaan sifatnya ada dinasti Umayyah, Abbasiyah, itu pemimpinnya disebut dengan raja. Adapun khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan juga khalifah Hasan, maka itu disebut dengan istilah khalifah, yang mana masa kekhalifahannya adalah 30 tahun. Setelah itu namanya adalah kerajaan. Sampai sekarang adalah raja, bukan khalifah pemimpinnya. Maka 30 tahun. Rinciannya adalah masa pemerintahan Abu Bakar itu 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Kemudian Umar bin Khattab 20 tahun 6 bulan. Cukup lama beliau, ya. Umar bin Khattab 10 tahun 6 bulan. Umar bin Khattab 10 tahun 6 bulan. Kemudian Utsman bin Affan 12 tahun. Ini yang paling lama dari semua khalifah, masa jabatannya adalah Utsman bin Affan 12 tahun. Kemudian Ali bin Abi Thalib 4 tahun 9 bulan. 4 tahun 9 bulan. Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi ini 6 bulan. Abu Bakar ulun-ulang 2 tahun 3 bulan. Umar bin Khattab 10 tahun 6 bulan. Utsman 12 tahun, Ali bin Abi Thalib 4 tahun 9 bulan, Hasan 6 bulan. Maka total semuanya yang kita hitung tahun dulu. Abu Bakar kan 2 tahun 3 bulan, 2. Umar 10 tahun 6 bulan, 2 tambah 10 12. Utsman 12 tahun berarti berapa? 24. Ali 4 tahun 9 bulan, 4 tambah 24 berapa? 28. Nah, hitung bulannya. 3 tambah 6 berapa bulan? 9 bulan. 9 tambah 9 18. 18 tambah 6 24. Berarti 2 tahun. Maka 28 tambah 2 tahun 30 tahun. Maka Nabi mengatakan khilafun nubuwah 30 sanah. Tsumma yu'tillahul mulka man yasha au mulkahu man yasha. Khilafah kenabian itu selama 30 tahun. Kemudian Allah memberikan kerajaan kepada orang yang Allah kehendaki. Maka setelahnya adalah raja. Raja Muawiyah, entah dari dinasti Abbasiyah, Umayyah dan seterusnya. Maka yang menjadi pemimpin sampai sekarang Arab Saudi adalah raja, ya. Bukan namanya khalifah enggak, tapi adalah namanya raja. Kemudian sedikit lagi, ya. Solusi yang kedua, yang pertama tadi adalah berpegang teguh terhadap sunnah Nabi dan sunnah para khalifah. Yang berikutnya adalah solusi yang kedua, menghindari perbuatan bid'ah. Nabi mengatakan, dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru, karena semua perkara yang baru adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah sesat. Maka Nabi mengkabarkan bahwa akan muncul banyak perbuatan bid'ah dikarenakan terjadinya perpecahan. Maka muncullah bid'ah, ya, dari sisi i'tiqad, keyakinan. Ada firqah-firqah. Jadi bid'ah itu ada yang dalam sisi akidah, ada dari sisi amalan, ya. Maka dari sisi akidah ini seperti firqah Khawarij, ya. Ada firqah Mu'tazilah, ya. Di antara keyakinannya adalah ini tidak ditemukan keyakinan seperti ini di zaman Nabi. Seperti mereka meyakini pelaku dosa besar ketika dia meninggal dunia di akhirat, dia tidak di neraka, tidak di surga, ya. Pelaku dosa besar. Nah, kemudian ada Khawarij, ya. Kemudian ada Jahmiyah, Jaham bin Safwan, yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Nah, keyakinan seperti ini tidak ada di zaman Nabi, ya. Muncul setelah Nabi meninggal dunia. Ada Syiah Rafidhah dan seterusnya. Ini adalah bid'ah dari sisi keyakinan. Dari sisi apa? I'tiqad dan keyakinan. Kemudian ada bid'ah dari sisi amalan, ya.
Misalnya ulun menciptakan amalan, barang siapa mengamalkan amalan ini, pian baca la ilaha illallah. Setiap bacanya 1 kali nafas 10 kali jar ulun. Ulun membuat sendiri. Ya. Padahal kalimat tauhid ini dibaca itu adalah amal soleh. Tetapi ulun bikin secara khusus membacanya pian 10 kali 1 kali nafas jar ulun. Nah, lalu ulun rancang misalnya keutamaannya. Barang siapa yang membaca kalimat tauhid 10 kali 1 kali nafas, maka dia diluaskan rezekinya. Ini yang umum, diluaskan rezekinya, dihindarkan dari bencana. Nah, maka ini ulun melakukan perbuatan bid'ah dari sisi amalan. Kalau hendak baca ya baca aja, tanpa ada harus disebutkan harus 1 kali nafas dengan jumlah 10 kali, itu kemudian dengan menyebutkan keutamaan. Ya. Kalau misalnya tidak ada keutamaan, maka tidak boleh kita karang-karang, nggak boleh. Ya. Maka kalau hendak membaca salawat silahkan, ya. Hendak membaca kalimat tauhid silahkan. Tetapi ketika dikhususkan yang tidak ada dalilnya, seperti harus membaca 1000 kali misalnya, ini menjadi bid'ah jadinya ketika tidak ada dalilnya harus 1000 kali. Atau misalnya tidak ada keutamaan yang disebutkan, ulun mengarang sendiri keutamaannya supaya muha bebungas misalnya. Ini kan menjadi perbuatan bid'ah. Ya kalau hendak baca aja, tanpa harus mengkhususkan jumlah tertentu, mengkhususkan cara tertentu, ya, tanpa harus mengkhususkan misalnya keutamaan tertentu, padahal tidak ada dalilnya, maka tidak boleh dibaca. Maka itu jatuhnya adalah bid'ah dari sisi amalan, bukan dari sisi keyakinan. Kalau keyakinan tadi kayak Jahmiyah misalnya, mereka meyakini Al-Quran adalah makhluk di zaman Nabi, nggak ada keyakinan seperti ini, maka ini adalah keyakinan yang bid'ah. Nah, model seperti ini, bid'ah dari sisi keyakinan ini bisa membuat seseorang menjadi keluar dari Islam. Ya, keluar dari Islam. Misalnya dia meyakini bahwa ada yang maksum selain Nabi, para imam-imam ini seperti orang Syiah. Ya. Mereka misalnya ada taqiyah menyembunyikan identitas mereka, maka ini pelakunya ya bisa keluar dari Islam. Mereka meyakini para imam mereka, ulama mereka maksum, ya, reinkarnasi, macam-macam lah. Syiah ini banyak ya. Ada Syiah Rafidhah, ada Syiah Itsna Asyara yang 12 itu, ya. Ada juga Syiah Zaidiyah dan seterusnya. Maka ini yang disebut dengan istilah bid'ah dari sisi amalan. Nah, kemudian bid'ah, ya, maka tadi ulun sebutkan secara umum saja ada 2, ya, yang berkaitan tentang keyakinan, i'tiqad, atau berkeyakinan, atau dari sisi ritual atau amalan. Maka banyak sekali amalan-amalan yang kita dapatkan yang kekhususannya itu tidak disebutkan dalam dalil. Terkadang ada sebuah amalan harus dengan jumlah tertentu. Nah, jumlah ini harus ada dalilnya. Amalannya benar kalimat tauhid la ilaha illallah misalnya. Ya, kita harus membaca kalimat tauhid. Itu diperintahkan membaca kalimat tauhid. Tetapi ketika dikhususkan ada jumlah tertentu, ini harus ada dalilnya. Atau disebutkan tentang keutamaannya, maka ini juga harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak boleh kita meyakini demikian. Membacanya boleh, tanpa harus kita sebutkan jumlahnya, berapa kita yakini, atau ada keutamaan yang khusus, maka tidak boleh. Boleh kalau ada dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya perkara bid'ah ini memang harus ada pembahasan tersendiri, karena ini sangat luas dan sangat melebar. Yang saya sampaikan ini umum saja berkaitan dengan perbuatan bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Secara khilaf ulun mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.